فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah sampai pada ad-darsus tsalits. Kita masuk pada pembahasan tentang arkanul iman. Darsul awal pokoknya tentang apa? Indah Abdurrahman Kisara. Pelajaran yang pertama tentang apa? Nah, berkaitan dengan Al-Fatihah dan surat-surat pendek yang kita pelajari secara singkat tentang tafsirnya. Kemudian pelajaran kedua tentang apa? Raga tentang rukun-rukun Islam. Kemudian sekarang kita masuk pada pelajaran ketiga tentang rukun-rukun iman. Baik. Nah, berkaitan dengan rukun-rukun iman. Baik. Ya, dimaksud dengan rukun iman itu apa? Akbar. Itu pengertian iman. Kalau ditanya pengertian iman, ya jawabannya seperti itu. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Sekarang yang ditanyakan rukun iman itu apa? Rukun iman itu 6. Itu kalau ditanya rukun iman berapa? Baru 6. Sekarang rukun iman itu apa? Yang ditanyakan itu maksud dari rukun iman itu apa? Nah ini apa Muhammad aja? Tayyib ahsanta. Usuluhul lati yubna 'alaiha, yaitu pondasi atau dasar-dasar keimanan yang iman itu dibangun di atasnya. Ini maksud dari arkanul iman. Antum bisa lihat di syarah di baris kedua. Arkanul iman usuluhul lati yubna 'alaiha. Itu maksudnya. Baru nah, rukun iman itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada berapa Thaqif? 6. Apa saja? 6. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6 ini perhatikan pertanyaannya. Berkaitan dengan rukun-rukun iman yang 6 ini, nah, baik, yang wajib atas kita untuk mengilmuinya dan kita mengimaninya itu yang bagaimana? Baik. Indah Wafa. Karena tentunya tidak semua muslim, ya kan? Tidak semua yang mengaku muslim itu bisa memerinci tentang apa? Masail terkait
iman-iman tersebut. Contohnya, banyak manusia tidak bisa merinci tentang permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia tidak bisa merinci tentang hal-hal yang akan dialami di hari kiamat, urut-urutannya bagaimana, dalilnya bagaimana. Padahal itu termasuk permasalahan iman. Makanya di sana ada sisi yang wajib harus diilmui oleh setiap mukallaf dan wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf berkaitan dengan masalah rukun-rukun iman ini. Nah, untuk bisa menjadi mukmin minimalnya bagaimana terkait rukun-rukun iman? Yaitu intinya berarti apa? Dengan mengimani keseluruhan rukun-rukun tersebut secara global. Baik, itu harus pertama kali akhwan kita harus mengimani semua yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait rukun-rukun iman ini secara global. Kemudian juga apa? Mengakui dan membenarkan yang sampai kepadanya berupa perinciannya. Karena apa? Terkait masalah perincian ini kan kita tidak mengilmuinya secara langsung. Tapi apa? Ya sedikit demi sedikit seorang belajar semakin tahu perincian tentang rukun-rukun iman ini. Perincian tentang sifat-sifat Allah kita makin hari bertambah ilmunya ketika belajar. Terkait malaikat, nah terkait para nabi dan rasul. Nah berarti yang dituntut di sini untuk menjadi seorang mukmin apa? Mengimani semua rukun-rukun itu secara global. Kemudian apa? Mengimani yang sampai kepada kita terkait perincian-perinciannya tanpa mengingkari. Karena kapan saja mengingkari sesuatu dari perkara terkait rukun-rukun iman tadi, nah ini bisa mencacati keimanannya atau bahkan menjadikan dia keluar dari deretan mukmin. Baik. Dan iman itu sendiri pengertiannya apa? Indah ya Fadil. Nah, barakallahu fiik. I'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Ini mudahnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan al-farqu bainal imani wal islam. Perbedaan antara iman dan Islam. Wa fihi aqwal, dalam pembahasan ini ada beberapa pendapat. Minha di antaranya al-awwal annal islama huwal imanu wal imana huwal islam. Pendapat pertama menyatakan sama saja. Islam itu ya iman, iman itu adalah Islam. Ini pendapat pertama, tidak membedakan antara Islam dan iman, sama. Asani pendapat yang kedua, anal Islam al-a'malul zahirah wal iman al-a'malul batinah. Adapun pendapat yang kedua membedakan secara mutlak. Islam itu beda dengan iman. Lalu apa bedanya? Mereka mengatakan Islam itu adalah amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan yang nampak, seperti salat, puasa, zikir-zikir, baca Al-Quran. Nah ini menurut mereka Islam itu kaitannya dengan amalan-amalan yang zahir. Sedangkan iman itu adalah amalan-amalan batin. Wadalilu man qala bihadzal qawli qauluhu ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna.
Dalil orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang A'rab itu mengatakan amanna, kami beriman. Maka Allah perintahkan kepada nabinya, qul lam tu'minu, kalian belumlah beriman. Walakin qulu aslamna, akan tapi katakanlah kami telah berislam. Nah, menurut pendapat kedua ini, ayat menunjukkan bahwasanya beda antara Islam dan iman. Dalil yang lain, wa kama fi hadits Jibril alaihi salam at-tawil an Umar radhiyallahu anhu fi sahih. Seperti juga pada hadits Jibril alaihi salam yang panjang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam sahih. Sahih yang dimaksud ini sahih apa? Indaka Khadir, Sahih Muslim, hadis Jibril, dan juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabi siapa? Hamzah, dari hadis Abi Hurairah. Nah, karena hadis Jibril ikhwan dalam Sahihain juga ada dari riwayat Bukhari Muslim, tapi sahabinya beda, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi yang lebih masyhur hadis yang dalam riwayat Muslim dari Umar. Pendalilannya apa? Pendalilannya dibedakan. Nabi ditanya tentang Islam apa, beliau menyebutkan rukun-rukun Islam. Ketika ditanya iman apa, beliau menyebutkan rukun-rukun iman. Ini pendapat kedua menyatakan berarti beda antara Islam dan iman secara mutlak. Cuman pendapat ini akhwan ada iskal. Ada iskal. Baik. Wa iskalu alaihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam fassara al-imana li wafdi Abdul Qais bima fassara bihil Islam. Dan diiskalkan ada apa? Ada kerancuan, ada sesuatu yang membingungkan untuk pendapat kedua ini, yaitu apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang iman kepada rombongan Abdul Qais dengan apa? Penafsiran Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman apa, Nabi menafsirkan dengan apa? Dengan amalan-amalan zahir. Ini untuk pendapat kedua sulit untuk menjawabnya. Nah, menunjukkan ada kesamaan antara iman dan Islam. Oleh karena itulah akhwan, di sana ada pendapat ketiga yang memerinci. Ada kondisi iman itu sama dengan Islam, ada kondisi Islam itu beda dengan iman. Kapan itu? Nah, perhatikan pendapat yang ketiga. Asalif anal Islam wal iman idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ini pendapat yang rajih. Jadi kita tidak mengatakan beda secara mutlak, tidak pula mengatakan sama secara mutlak. Tapi kita rinci, Islam dan iman apabila disebutkan terpisah maka maknanya sama. Dan apabila disebutkan secara bersama-sama maka maknanya berbeda. Paham isaran? Raihan? Apa itu? Baik. Nah, perhatikan. Makna annal Islam wal iman idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ya, ungkapan ini akhwan masyhur. Bahwasanya Islam dan iman itu maknanya berbeda ketika disebutkan bersama-sama dalam satu konteks. Nah, misalnya dalam hadis tadi, hadis Jibril, di situ disebutkan Islam, disebutkan iman. Berarti makna Islam beda dengan makna iman karena disebutkan bareng. Tapi ketika disebutkan bersendirian, nah maka apa? Maknanya sama, Islam ya iman, iman ya Islam. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang dikatakan muslim tanpa ada keimanan, paham? Dan tidak akan mungkin seorang mukmin tanpa dia berislam. Maka harus ada. Seorang untuk dikatakan muslim maka harus ada bagian dari keimanan. Sebagaimana pula seorang itu mukmin, maka dia harus apa? Masuk ke dalam Islam. Makanya Islam ketika
digandengkan dengan iman penyebutannya maknanya beda. Bedanya apa? Bedanya Islam dibawa kepada amalan-amalan zahir, sedangkan iman dibawa kepada amalan batin. Ini kalau disebutkan berbarengan. Termasuk dalam ayat tadi, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kenapa kita bedakan iman dan Islam? Karena Allah menyebutkan bareng, ada iman, ada Islam. Berarti beda di situ. Islam yang dimaksud adalah amalan zahir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, menunaikan salat, menunaikan zakat, berpuasa. Ini amalan-amalan zahir. Sedangkan iman kaitannya dengan amalan batin. Ini kalau disebutkan berbarengan. Tapi kalau disebutkan bersendirian, maka maknanya mencakup kedua-duanya. Islam tercakup di dalamnya iman, iman tercakup di dalamnya Islam. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min." Siapa saja yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima. Islam yang dimaksud di sini mencakup iman atau tidak? Indah ya Iqbal? Mencakup. Kenapa? Karena disebutkan berbarengan apa? Karena disebutkan bersendirian, ya kan? Islam disebutkan sendirian di situ, tidak ada ungkapan iman, maka menunjukkan apa? Menunjukkan makna yang bergabung. Qala waqtarahu ba'dul muhaqqiqin, dan ini dipilih oleh sebagian ulama ahli tahqiq, ka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Baik. Ini diingat-ingat. Berarti kita katakan, antara iman dan Islam hubungannya apa? Hubungannya yang disebutkan tadi, idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Apabila keduanya disebutkan terpisah, maka maknanya apa? Maknanya sama, maknanya satu. Apabila disebutkan bersama-sama, maka maknanya berbeda. Kemudian kalau dikejar lagi terus, kalau disebutkan bersama-sama maknanya berbeda. Bedanya apa? Bedanya apa, Ali? Terus, iman dibawa kepada amalan-amalan batin, sedangkan Islam itu pada amalan-amalan zahir. Baik. Kita lanjutkan. Fa idza tahaddatha syakhsun fi mauqifin anil islami wal iman, fa innal islama yufassaru bil a'malil zahirah wa yufassarul imanu bil a'malil batinah. Maka apabila seseorang berbicara pada apa? Satu tempat terkait Islam dan iman, ya, dia berbicara di satu tempat dalam satu pembahasan membicarakan dua-duanya, Islam dan iman, maka apa? Islam ditafsirkan dengan amalan yang zahir dan iman ditafsirkan dengan amalan batin. Kenapa? Karena ketika disebutkan berbarengan, maknanya sama atau beda? Ahmad? Beda. Bedanya tadi, ya. Amma idza tahaddatsa an ahadihima faqat fa innahu yajma'ul a'mal adh-dhahirata wal batinah. Adapun apabila dia berbicara tentang salah satu dari keduanya saja, bicara tentang iman tok misalnya, maka apa? Maka iman di sini berarti mencakup amalan zahir dan batin. Paham? Demikian pula kalau kita sedang membicarakan Islam saja, maka berarti Islam ini juga tercakup di dalamnya apa? Amalan zahir dan batin. Kenapa? Karena disebutkan sendirian. Ya. Wa hadzal ikhtiyar yuradu bihil jam'u bainal ahadits allati ja'at bi tafsiril islami wal iman. Dan pilihan ini diinginkan untuk bisa menggabungkan antara hadis-hadis yang datang tentang penafsiran Islam dan iman. Baik. Sehingga dengan pendapat ini tergabung semua dalil.
Ya, jadi kita tidak mengatakan berbeda secara mutlak atau sama secara mutlak, tapi dirinci. Nah, dengan perincian tadi. Pembahasan berikutnya al-adillatu ala arkanil iman, dalil-dalil tentang rukun-rukun iman. Ini antum hafal harus. Baik. Adapun dari Al-Qur'an, qaulullah ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasul beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula kaum mukminin, mereka beriman dengan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Kullun, semuanya, baik Rasul maupun kaum mukminin yang saat itu adalah para sahabat radhiyallahu alaihim, amana billah, semuanya beriman terhadap Allah. Rukun yang pertama. Wa malaikatih, dan beriman terhadap malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitab yang diturunkan, wa rusulihi, dan para rasul Allah yang diutus. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membedakan antara seorang pun dari utusan-utusan Allah. Maksudnya tidak membeda-bedakan di sini, akhwan, tidak membeda-bedakan dari sisi keimanan. Semuanya wajib diimani bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Adapun perbedaan dari sisi keutamaan, maka kita tetapkan memang beda-beda. Paham? Kita menetapkan adanya perbedaan di antara para rasul dari sisi apa tadi? Hamzah? Dari sisi keutamaan. Siapa yang paling utama? Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau siapa? Dari para nabi, urut-urutan keutamaannya, yang paling utama Nabi Muhammad SAW. Peringkat kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang ketiga Mujahid, Nabi Musa alaihissalam. Ini jelas, kawan. Muhammad, Ibrahim, Musa alaihimussalatu wassalam. Kemudian terjadi khilaf untuk tingkatan yang keempat antara siapa? Nabi Isa dan Nabi Nuh. Baik. Ketika ditanya, "Loh, kalian kok membeda-bedakan para nabi dan rasul?" Padahal dalam ayat ini, "La nufarriqu baina ahadin mir rusulih," kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari kalangan rasul. Maka bagaimana menjawabnya Abdurrahman Riau? Nah, kita tidak membeda-bedakan dari sisi keimanan bahwa mereka adalah rasul. Adapun dari sisi keutamaan, maka apa? Dibeda-bedakan. Karena datang dalil menunjukkan perbedaannya. Mana dalilnya kalau dikejar lagi Hudzaifah? Dalil umum yang menunjukkan para rasul itu beda-beda tingkatannya, beda-beda keutamaannya. Nah, ayat tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul, kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Menunjukkan perbedaan mereka dari sisi keutamaan. Baik. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan para sahabat tersebut mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu ya Allah yang kami harapkan, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Ada berapa rukun yang disebutkan pada ayat ini dari rukun-rukun iman? Indahnya Abdurrahman Aceh. Empat rukun. Yang belum disebutkan apa? Iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Tayyib. Datangkan dalil dari Al-Quran tentang iman terhadap hari akhir. Ini sangat banyak. Bapak.
Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsun. Di surat apa ini? Sakif. Orang-orang kafir itu menyangka mereka enggak akan dibangkitkan. Katakanlah wahai Nabi, kali-kali tidak, sungguh kalian betul-betul akan dibangkitkan. Ini kan hari akhir, hari kiamat. Dan surat-surat di juz 30 banyakannya menetapkan tentang kejadian tersebut. Nah, di surat At-Taghabun. Sekarang dalil tentang takdir dari Al-Quran. Indah Ahmad. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di surat apa? Baik, dalam surat Al-Qamar. Nah, itu ditambahkan. Karena apa? Pada ayat yang disebutkan di sini baru menyebutkan 4 rukun iman. Adapun dalil dari as-sunnah semuanya sudah hafal insyaallah. Wa haditsu Jibril at-tawil fi sahih an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala akhbirni 'anil iman. Qala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, Nabi ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, ada malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir dan takdir yang baik maupun yang buruk. Pembahasan berikutnya di antara keyakinan ahli sunnah yaitu ziyadatul imani wa nuqsanuh. Tambahan keimanan dan berkurangnya keimanan. Min usuli ahli sunnati wal jamaah anal imana yazidu wa yanqus. Di antara prinsip ahli sunnati wal jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Faqad dalla ala dzalikal kitab wa sunnah, telah menunjukkan tentang hal ini dalil dari Alkitab dan sunnah, juga ijma' di kalangan ahli sunnah. Fa min adillatil kitab qauluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dalil dari Al-Quran misalnya apa? Agar mereka bertambah keimanannya bersama dengan keimanan mereka yang sudah ada. Menunjukkan apa? Iman yang ada kemudian ditambah dengan apa? Keimanan yang baru, sehingga bertambah kuat. Dalil yang lain qauluhu ta'ala wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu keimanannya. Mereka sudah beriman tapi kemudian apa? Semakin bertambah keimanannya. Dan iman punya sebab-sebab untuk bertambahnya. Secara umum bertambah dengan ketaatan. Wa haditsu Abi Sa'id al-Khudri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Ya, kalau dari Al-Qur'an ikhwan semuanya sharih menunjukkan penambahan iman. Lalu bagaimana kita berdalil tentang kurangnya iman? Berdalil apa? Sesuatu yang memungkinkan untuk bertambah, maka secara otomatis dia memungkinkan untuk berkurang. Kenapa, ikhwan? Karena sesuatu ketika disifati bertambah, berarti sebelum ditambah itu sifatnya apa? Kurang. Paham? Karena sesuatu kalau bisa mengalami penambahan mesti mengalami pengurangan. Dan dari as-sunnah hadits Abi Sa'id ini, siapa saja yang melihat suatu kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya, untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Berarti menunjukkan akhwan, ada iman itu lemah dan ada kondisi lebih lemah. Ada iman kuat dan ada iman yang lebih kuat. Berarti apa? Iman bertingkat-tingkat dan juga iman mengalami pengurangan. Wal ingkaru bil yadi wal lisan aqwa min jihatil iman. Pengingkaran dengan tangan dan lisan itu lebih kuat dari sisi keimanan. Baik,
Wa yadullu aidan anal iman yazidu wa yanqus, dan ini menunjukkan juga bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Baik. Dan mengenai sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman serta tambahan dalil yang lain, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena pada bab ini juga menyimpang beberapa golongan ikhwan terkait masalah apa? Bertambah dan berkurangnya iman. Ada golongan yang mengatakan bahwasanya iman itu sudah sempurna, tidak bertambah. Ada yang mengatakan iman itu sekali hilang, sekali berkurang maka hilang semuanya, sehingga siapa saja melakukan dosa kafir jadinya, seperti pemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika